Jadi kayaknya yang hadir lagi panas ini ya. Moga-moga langkah ikhtiarnya di sini Allah ganjar rezeki yang berlimpah. Ya. Kata Allah supaya ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muri. Sehari-hari saya sebagai seorang PNS di lingkungan TNI Angkatan Darat, tepatnya di Divisi 18 Probolinggo. Jadi kita satu seragam, Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu saya diundang acara seperti ini di sebuah hotel oleh teman dari Surabaya. Saya tinggal di Malang. Saya nggak mau hadir karena yang ada di otak saya paling MLM proyek itu. Jangankan itu bisnis duit dari mana, gajian dipotong, sisa ngumpet bengkel tidak bisnis. Itu pikiran saya di awal. Diundang kedua alasan saya keluarga saya datang. Diundang ketiga saya ngomong repot. Begitu terus, saya menolak terus karena saya beranggapan bisnis dari punya uang. Kalau saya nggak bisa bisnis, aku ketipu karena aku PNS gaji pas-pasan. Kalau saya menjalankan bisnis di dodolan, aku rasa dodolan. Jadi itu yang ada di benak saya, sehingga saya menolak terus. Tetapi luar biasanya yang mengundang saya itu istiqomah. Sehingga undangan ke-7 itu saya terpaksa hadir karena sungkan Bapak Ibu. Karena saya sungkan gitu. Waktu itu diundang, ini ada sosialisasi lunas hutang. Tak pikir aku ini kan dari BNS utang terus-terusan, gak pernah selesai. Begitu anak sekolah BRI, teras bocor BRI, bojoku greges ya BRI gitu kan, BRI terus-terusan. Belum selesai utangnya compare lagi. Itu kehidupan saya jadi seorang PNS. Suami saya guru, PNS juga, tapi SK dia tergade terus. Ibarat sekolah profesor, SK kita. Jadi SK saya dari campur sampai 2 tahun yang lalu nggak pernah ada di rumah Bapak Ibu. Nah akhirnya saya tergelitik datang karena ada solusi lunas hutang. Tak pikir kok disiliki gue orang kate ngangsur. Tapi kira-kira ngake hutang kan ngono, itu caranya lunas, betul kan? Jadi undangan ke-7 saya datang dari Malang, Surabaya, naik bis Pak. Saking kepinginnya solusinya opo itu. Jadi saya diundang itu pikiran saya ini pasti MLM, pasti dikodok-dodolan, pasti dikongkon investasi, begitu pikiran saya. Jadi sudah sekudar duluan gitu. Nah begitu saya datang di seminar, saya duduk waktu sih, saya ingat di 3 staf dari depan gitu ya. Saya duduk di situ, pikiran masih negatif. Acara opo itu, dijelasin, terus dijelasin ada produk, kita punya produk kesehatan, kita loh kan dikodok-dodolan, itu dalam hati. Jujur itu pengalaman saya. Kenapa saya ceritakan ini semua? Karena kita sama. Nah setelah itu Bapak Ibu sudah, saya masih dengarkan saja. Diundang para peraih reward di situ. Saat panggung itu tidak cukup. Ono sing oleh motor, mobil, pacar aku kayak domblok. Iki temenan apa emprut gitu. Bilang ini bapak mobil sekian, motor sekian. Itu saya cuma pikiran saya paling keren. Aku sing PNS saya udah pas-pasan kok gitu. Bisnis opo oleh kayak gini, ini demit ini paling pikirannya PNS kan kayak gitu. Jujur aja, bener nggak? Bener nggak? Sama Bapak Ibu. Itu yang saya pikirkan. Tapi begitu masuk sesi bisnisnya, di situ dijelaskan bahwa bisnis ini nggak perlu dodolan. Bisnis ini hanya data yang ngajak kita sukses dunia, berkah akhirat. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita pegang akhirat, dunia dicukupi. Kalau mau Pajero 10 kecil buat Gusti Allah. Kalau cuma rumah semiliar kecil, akhirnya saya mulai memperhatikan Bapak Ibu. Dan akhirnya penolakan itu saya pikir dengan logika. Saya ngomong, lah nek iki memang cara terbaik selama puluhan tahun aku iki periba, aku iki utangku akeh. Mungkin ini cara yang Allah tunjukkan lewat doa-doa saya. Tapi kalau saya nggak mencoba, maka saya pasti gagal, nggak ketemu jalannya. Akhirnya saya coba Bapak Ibu. Di awal saya mencoba karena PNS utangnya akeh. Di sini bukan MLM, bukan disuruh belanja tiap bulan ke toko, tidak ada. Tapi ada, karena ada sistem dagangnya, bekerja sama dengan PT PES yang punya produk, kita belanja sekali seumur hidup, bahkan diwariskan ke anak cucu kita. Dan ini sudah terjadi di saya. Anak saya masih kuliah di Unmu, belum wisuda, tak daftar ke. Aku sekarang
titiknya anak saya belum lulus, udah dapat 2 mobil, 1 motor, sekarang buka kafe di Kota Malang. Belum lulus gajinya 100-an itu Pak. Sekarang saya nggak berpikir untuk anak saya mau jadi pegawai kayak saya, enggak. Beneran Bapak Ibu. Jadi pegawai kayak kita, datang pagi, pulang petang, gaji pas-pasan, kulit ngos-ngosan Bapak Ibu. Jujur, bukan saya mengecilkan anti PNS, saya bangga dengan seragam saya. Tapi kalau ada PNS yang tidak punya hutang, hidupnya berkah, nenang keluarga, anak bujurnya cukup, itu jos, benar gak? Kalau saya jadi PNS saja, dari masuk cakup sampai pensiun, paling dari pensiunan PNS, jaga tanggal siji, jemput nang kantor pos, tuwek dulu duit pas-pasan. Saya nggak mau. Saya nggak mau jadi PNS yang kayak begitu. Kalau saya nggak mau, mindset saya harus saya rubah. Kalau saya berpikir sama dengan teman-teman saya diomong mek gaji, kerja, apel, ngalor ngidul kantor, betul nggak? Waktu kita banyak, pulang apel, gajinya pas-pasan. Saya nggak mau Bapak Ibu. Saya masih pengen lihat dunia luar, saya pengen keluar negeri, saya pengen pakai tas yang kayak orang-orang punya, saya pengen punya mobil yang bisa menyamankan saya dan anak-anak saya. Akhirnya saya nekat masuk di usaha ini dengan impian saya tadi. Kalau saya jadi PNS nggak mungkin terbeli impian saya sampai pensiun. Saya itu dibungkus kafan nggak tutup. Itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya nekat. Gak punya duit, PNS itu nek boleh duit lagi nang kita. Nek BRI wis gak iso, operasi. Saya lari ke koperasi. Saya ke koperasi waktu itu, saya masih ingat saya tidak sebutkan nama seorang kapten katrunnya. Dibuat apa? Buri. Kan masih punya angsuran buat usaha. Kok polosnya saya cerita. Begitu cerita kata banyak hidup begini dipuncak saya. Nanti investasi bodong, bojok, ngene. Tak diemin saja. Tak pikir yang ikut seminar saya, yang dapat ilmunya saya, yang tahu hasil akhirnya saya, bukan dia. Kok dia nunturi aku kayak ngono? Di kamar mandi saya cuma ngomong, ya Allah, jika koridor dengan jalan ini tunjukkan ke mereka saya bisa sukses melebihi pangkatnya. Itu saya Bu. Itu saya. Saya keluar kamar mandi, 2 hari berikutnya saya ajukan waktu itu 10 juta, di ACC cuma 5 karena waktu itu dibagi sama yang lain. 5 saya masukkan, saya bilang suami. Lalu di kantor harus diucap Pak, ngomong bojo. Kayak doa BBM, sepeda motor itu rusak diganteni ya opo, ngomel. Prinsip saya sama. Yang tahu ilmunya saya, yang ikut sekolah saya, yang tahu hasil akhirnya saya. Kok bujuku meneng, aku cuma ngomong gini, ridhoi saya kalau ini jalan terbaik, insya Allah untuk kehidupan kita dan aku bisa melunasi hutangnya ayah. Itu saya. Setelah itu suami saya, wes nek kon karep melu gak apa-apa duitku dhewe. Ya wes duitku dhewe wong sing utang operasi aku sing nyaur gaji gitu kan. Akhirnya bukan saya nggak manut, tapi saya ingin merubah hidup. Saya ngomong suami saya, kalau memang sampean bisa melunaskan hutang saya, mencukupkan saya dalam 1 tahun seperti yang diceritakan itu, saya nggak ikut. Tapi nek sama nggak iso ridho aku, itu permintaan saya ke suami. Akhirnya Bapak Ibu, saya mentargetkan diri saya karena yang dijelaskan cukup 1 tahun bisa mengubah kehidupan saya dengan cara yang mudah. Sehari saya mentargetkan diri saya karena aku capek jadi PNS miskin. Kalau kedua dia bagian biro. Kebutuhan anak sekolah, bukan mengecilkan gitu ya. Saya cerita begini, ambil positifnya. Semoga ini menjadi inspirasi buat jenengan semua. Seragam kita sama, waktu kita sama. Kita bukan orang yang sibuk dari pagi sampai sore. Jujur, TNI, PNS gajinya pas-pasan, betul nggak? Kalau kita tidak mengubah kehidupan kita, maka kita akan pensiun seperti mereka-mereka. Tua dimakan usia, kehidupan biasa-biasa saja. Kenapa kita nggak jadi PNS yang luar biasa? Kenapa kita tidak menjadi PNS yang luar biasa? Kita punya waktu, kita punya seragam, punya teman, punya komunitas. Itu aset terbesar. Bukan duit, bukan modal. Nah begitu saya bergabung, saya targetkan diri saya setelah apel, saya nemuin teman-teman saya. Teman SMA, teman SMP, konco, tak datang. Saya hanya ngomong cerita saja. Saya nggak peduli kon melok, apa gak melok, gak peduli. Yang penting aku berdapat, dengan akhir aku nambah. Kalau Allah itu dia gabung rezeki saya.
Jadi saya tidak berpikir saya bekerja, close door saya. Begitu di kantor, Pak, kocok-kocok PNS, tentara, aku bisnis kita tawani melecehkan, ngilokno, mencibir, batinku terserah lambemu kon ngomong, yang penting kamu akan melihat saya sukses. Bahkan teman PNS sendiri di kantor, kan kantor kita lorong-lorong begitu. Ketemu aku, Bu, lihat dalan liya ditakjak bisnis. Gendeng kan? Penolakannya seperti itu. Jadi kadang teman kita mengajak perubahan, gak melo, gak popo, gak usah ada mencet terus menggo. Jujur aja saya ngomong, kehidupan nyata saya sebagai seorang PNS, bener gak itu sering kita lakukan? Kalau ada teman bisnis dirasani, betul gak? Itu kehidupan kita. Aku gak nyindir, ini pengalaman pribadi. Setelah saya melakukan 2 bulan 10 hari, alhamdulillah tembus mobil pertama saya. 2 bulan 10 hari saya tembus. Begitu dikasih tahu kantor, murid tembus, silakan 2 hari cek di rekening kota terdekat. Saya nggak berani ngomong suami, takutnya untuk ujuk-ujuk jari oleh 1,5 juta tiba buang. Daftar aja udah dimarahin, betul ya? Ngomong, aku nggak berani ngomong, Bu. Cuma semalam itu nggak bisa tidur. Seumur-umur saya jadi PNS, jodoh 1,5 juta. Duit 1,5 juta, rekening saya nggak pernah punya. Tumpukan duit 1,5 juta saya nggak pernah punya kecuali bar cair toko BRI. Mari cair dakon bayar iku pun teh. Ngangsure 7 bulan, 7 tahun, 6 tahun. Benar nggak? Ngeri kehidupan saya. Saya nggak ngomong. 2 hari suami saya berangkat FGNP, saya ngomong, ya antarin aku ke BCA, aku nunut ke BCA. Ngapain? Pokoknya aku duit. Saya cuma ngomong begitu. Begitu saya ke teller, kan ngantri, Bu. Saya kasihkan buku rekening saya di print. Ternyata nggak cukup printinan 2 bulan itu sampai habis. Bu, ini dibawa ke lantai 2 saja rekening koran. Buru-buru PNS ngerti rekening koran, duit orang tahu akeh. Nggak mungkin kan? Naik ke lantai 2, diberi rekening koran, di situ dari 2 bulan awal saya bergabung ada uang hampir 200 juta. Dikul ngoplok demi Allah. Dikul ngoplok, kudunya orang duit senang ini enggak. Saya greges. Rasanya kok kudu semangkut, boleh lemes. Itu yang saya rasakan. Di situ saya ngomong suami saya, duit itu saya bilang, antar saya ke BRI. Aku nak cerita masalahmu lagi. Saya ke BRI, saya tanya sisa utang saya bilang sama melunasi. BRI kaget. Kok butuh juru bayar sing moro. Kebetulan saya di administrasi juru bayar. Utangnya saya kok buri, utang saya. Loh, kok dilunasi? Biasanya nambah-nambah. Alhamdulillah dapat rezeki bisnis saya. Bisnis apa? Saya ceritakan. Saya nggak bisa cerita, tapi saya undang ke seminar waktu itu. Saya undang ke seminar. Setelah lunas, utang saya diproses. Hari itu juga di rumah saya ngomong, ayah utangnya berapa? Janji. Saya tunaikan janji saya. Berapa utang ayah? Waktu itu suami saya tanya 7 juta. Besoknya saya ke Bank Jatim, saya selesaikan utang suami saya. Setelah itu saya tetap menjalankan usaha ini. Polosnya saya ngomong ke orang-orang, alhamdulillah 2 bulan saya tembus 150 juta dapat video. Tambah dileceh Bu. Kenapa? Jadi oleh mobil yang kok gasik guys, sepeda Supra. Padahal uangnya saya buat untuk utang saya dan suami. Malah digenyek-nyekan. Mobil Oppo, jadi sepeda Supra, kok iki PNS sampai gendeng. Bermimpi katanya. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya tetap istiqomah. Saya nggak peduli orang ngomong seperti apa. Yang tahu kehidupan saya. Kon apa ngomong ABC aku nggak ngurus, itu saya. Berjalan lagi 4 bulan berikutnya tembus video anak saya dan saya 300 juta. Karena utang saya sudah nggak punya, saya ingin membuktikan orang-orang yang meleceh kendaraan saya. Terutama yang mengatakan nanti saya pakai Supranya sampai sekarang Supranya masih ada. Saya langsung ke dealer, saya nggak pernah masuk dealer kan api ya Bu, kocok-kocok, motor api-api gitu.
Gak kebayang saya bisa masuk juga. Saya ditanya, ibu mau utang mobil apa? Berapa ibu punya uang? Digituin saya, karena penampilan saya mungkin gak meyakinkan Bapak Ibu. Terus saya lihat di situ ada Sen, ada Avanza, di Toyota saya masuk. Saya pegang-pegang, dia bilang, itu DP-nya agak tinggi Bu. Saya diam, begitu saya pegang Innova, dia bilang, itu tambah lebih mahal, angsurannya 10 juta. Saya langsung ngomong, saya nggak mau beli cash. Saya mau beli cash Innova Rimbo 2017. Waktu itu ditawarin untuk asuransi. Karena saya sudah mulai masuk di komunitas anti riba, saya tahu dosa riba ngeri banget Bu. Ditawarin asuransi untuk kontak mobil, saya bilang, berapa asuransinya? 12 juta Bu, all in. Saya bilang, 12 juta saya sedekahkan, saya asuransikan mobil saya kepada Allah. Bilang, saya beli cash, akhirnya saya bawa ke kantong. Saya yang cuma 2D datang ke kantong pakai Innova Rimbo cash, gak pernah kredit. Alhamdulillah di situ kebanggaan saya mulai ada. Orang-orang yang melecehkan saya mulai menengok saya, mulai menanyakan duit dari mana, apa bisnis saya, mulai mereka viral. Hingga sampai Pak Wayan pun tahu bahwa saya sekantor, tapi nggak tahu rezeki saya. Teman kaptennya di luar ngomong, kenal nggak sama PNS ini? Ini jadi miliarder dalam waktu dekat. Pak Wayan kaget sekali, dia ini sekantor sama saya di Impact. Itu kejadiannya. Saya nggak pernah ngomong karena setiap ngomong sama PNS dilecehkan, ngomong sama tentara diimprove-kan saya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah 2 tahun setengah saya menjalankan usaha ini. Caranya sangat mudah dan saya hari ini khusus buat teman-teman yang berseragam saya sama Kak, saya ingin membuka bagaimana caranya kita bisa bebas utang, rezekinya miliaran, gak pakai dodolan Bapak Ibu, orang pakai modal besar dan gak ada ruginya. Alhamdulillah 2 tahun setengah Bapak Ibu, saya sudah mendapat hampir 4 miliar. Silakan teman-teman PNS yang ingin tahu aset saya, silakan di Malang. Saya akan ajak lihat aset saya. Saya punya 2 villa di Kota Batu, masing-masing 1 miliar lebih, jadi 2 villa harganya 2,5 miliar. Saya beli ruko di Sawu Jajar menjadi kantor teman-teman di sana senilai 1,650 miliar. Di garasi saya ada Innova Rimbo dan ada Estilo. Jadi Bapak Ibu, ini nyata, ini bukan bisnis kok. Saya siap mendedikasikan waktu saya buat jika ada teman-teman PNS di seluruh Indonesia ingin menjalankan usaha ini, saya siap mensedekahkan waktu saya untuk korupsi. Jadi saya tidak bisa membantu secara uang, tapi saya hanya membantu memberikan jalannya dan mendampingi jenengan menjemput rezeki. Itu yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu, alhamdulillah ini bukan uang, mereka semua menerima ini. Jangan dibayangkan motor saya 10, mobil 7, itu nama programnya. Semuanya ditransfer ke rekening dalam bentuk uang. Nah, ini adalah aset yang saya miliki hanya dalam waktu 2 tahun setengah. Ini villa saya yang di Bumi Haji, dibangun di tanah dan bangunan senilai 1,2 miliar Bapak Ibu. Ini mobil saya yang Innova Rimbo, mobil pertama yang bisa saya miliki cash. Tapi saya tahu nggak, orang lain boleh pakai Pajero, boleh pakai Avanza, boleh pakai Innova, tapi mereka beli dengan cara riba Bapak Ibu. Saya cash tunai tanpa riba. Di belakang mobil ini ada sebuah villa senilai 1,4 miliar yang saya kerjasamakan dengan manajemen. Saya tidak perlu bersih-bersih, semua interiornya, semua manajemen. Tiap bulan saya menerima, kalau sudah disewakan bisa terima 70% dari nilai aset. Sehari nilainya dinilai 1,5 juta. Insya Allah bisnis ini akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Dan Bapak Ibu bersyukur Bu Arti memberi peluang seperti ini. Di luar untuk saya ngomong seperti ini setiap minggu di Hotel Wisata, orang harus bayar tiket untuk melihat saya ngomong. Alhamdulillah begitu Bu Arti nelpon saya, ternyata ibu korupsi saya bilang saya siap mensedekahkan waktu untuk teman-teman PNS, bahkan diundang di mana saja untuk PNS saya siap mendampingi. Karena saya hanya bisa memberikan itu sebagai wujud terima kasih saya sebagai seorang PNS.
ini ruko yang saat ini menjadi kantor, ada 2 unit. Satu unitnya 1 miliar, tapi karena saya beli 2 di teman sendiri dijual 1 miliar 650 dan saya belinya cash. Waktu saya beli Villa Cordoba ini saya diantar Pak Wayan, saya bayar cash, orangnya kaget domblong ono PNS duitnya akeh, kumpulin 2-nya saya bilang. Waktu saya ambil Pajero 500 juta kebetulan juga Pak Wayan yang mendampingi. Terus pada saat pembangunan ini hingga selesai, Pak Datuk menjadi saksi dan beliau mengatakan bahwa rumah ini inspirasi buat beliau. Jadi ini nyata, ini sangat nyata. Nah, kita akan belajar bisnis nih, dibuka mindsetnya. Ibarat gelas, kalau ibu-ibu menutup gelasnya, ibu-ibu gak akan dapat ilmunya. Dienolkan. Kalau hari ini Bapak Ibu punya hutang, bayangkan hutangnya, insya Allah lunas Bapak Ibu. Disolawangin,